SM Store, amanah dalam muamalah. Untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk mengingatnya, bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat ini, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau contoh dan teladan bagi kita. Petunjuk beliau sebaik-baik petunjuk. Maka mengikuti petunjuknya, memegang teguh sunnahnya dalam kehidupan ini, mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Subuh hari ini kaum muslimin dan muslimat, kita akan bercerita atau mengulas secara singkat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut pagi, mulai dari beliau bangun sampai matahari terbit, agar kita bisa meneladani beliau, berusaha pula menerapkan sunnah-sunnahnya saat beliau bangun dari tidurnya lalu menyambut pagi hari. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kisah ini dimulai dari terbitnya fajar di kota Madinah. Seiring dengan itu berkumandanglah suara azan sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Suara azan Bilal ini membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya. Loh, Rasulullah tidur? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir sepanjang malam atau separuh malamnya menghidupkannya dengan ibadah. Setelah solat malam yang panjang menjelang terbit fajar, beliau rehat, tidur untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Nah, ketika itulah beliau terbangun mendengar suara azan atau kumandang azan sahabat Bilal bin Rabah yang membelah malam di kota Madinah dan juga membangunkan orang-orang yang beriman di kota tersebut. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil siwaknya saat bangun tidur itu, karena siwak beliau selalu berada di dekat beliau. Ini kelebihan siwak daripada gosok gigi, sikat gigi. Kalau sikat gigi dia butuh odol kan, maka nggak bisa kita bawa terus di tempat tidur kita. Kalau siwak dia selalu bersama. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama saat bangun beliau mengambil siwaknya lalu bersiwak sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lainnya. Setelah itu beliau berzikir, membaca zikir bangun tidur. Jadi beliau membaca dalam keadaan mulutnya sudah bersih. Beliau pun membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Ia mematikan kita, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya. Lalu beliau menjawab azan. Menjawab azan satu persatu dia jawab.
Kemudian selesai itu beliau berdoa. Doa setelah menjawab azan. Kemudian setelah itu beliau berdiri, bangun dari tempat tidurnya. Jika beliau harus mandi, beliau bersegera mandi, junub. Jika beliau tidak harus mandi, cukup berwudu, beliau cukup berwudu. Juga pernah Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, lalu sholat tidak berwudu. Maka ditanyakan kepada dia, kenapa beliau seperti itu? Beliau pun menjawab, tanamu ainayya wala yanamu qalbi. Dua mataku tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Ini kekhususan, keistimewaan Nabi SAW, dan itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Jadi Rasulullah SAW walaupun tidur, itu matanya saja yang tidur. Dia tidak pernah lalai, lengah. Hatinya tetap bangun. Maka beliau kalau tidak berwudu tidak ada masalah, tidak batal wudunya. Ini kekhususan beliau. Adapun kita, maka tidur nyenyak itu menurut pendapat yang paling kuat itu membatalkan wudu. Kalau tidur ayam kata orang, ya tiduran, ya antara sadar dan tidak, itu sebagian ulama itu mengatakan tidak membatalkan wudu, kecuali tidurnya berbaring. Nah, Rasulullah SAW berbeda dengan kita. Beliau hatinya selalu bangun, hidup, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai wudu, beliau salat 2 rakaat. Ini salat rakaatil fajr. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Ada orang masyarakat yang salah paham, dikiranya rakaatil fajar itu sebelum azan. Kalau setelah azan itu qobliyah subuh. Padahal itu juga salatnya. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh itu juga salatnya. Setelah azan subuh. Lalu beliau menunaikan salat yang ringan dan singkat. Saking ringannya, singkatnya salat tersebut, sampai-sampai sahabat ada yang bertanya-tanya, apakah Rasulullah SAW membaca surat atau tidak, membaca Al-Fatihah atau tidak? Karena singkatnya. Ada sebagian sahabat yang bertanya-tanya. Jadi 2 rakaat fajar itu sunnahnya singkat-singkat saja. Kalau ingin baca yang panjang-panjang, ya sholat tahajud, ya bacaannya. Di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau SAW membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya al-ayah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Beliau baca. Jadi singkat, surat-surat pendek saja. Dan itu yang biasa beliau lakukan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Di lain waktu beliau selingi dengan ayat lain. Jadi bukan itu terus. Nah, sebagian orang mengira Rasulullah SAW itu 2 rakaat sebelum subuhnya itu membacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas terus. Padahal Rasulullah SAW selingi dengan surat-surat lain. Rasulullah SAW juga pernah membaca di surah satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 136.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau membaca surah Ali Imran ayat 64. Jadi singkat-singkat satu ayat. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'i serta Imam Ibnu Khuzaimah. Hadisnya sahih. Setelah beliau selesai solat 2 rakaat sebelum subuh, apa yang beliau lakukan? Beliau masih di rumah ini, karena rumah beliau kan dekat masjid ya. Jadi sunnahnya memang kalau rumah kita dekat masjid, dan di masjid kita itu antara azan dengan iqamah itu waktunya agak panjang, maka bagusnya sholat 2 rakaat fajar itu di rumah. Setelah selesai sholat 2 rakaat yang ringan itu, Rasulullah SAW lihat kalau istrinya bangun, beliau berbincang-bincang dengan istrinya sambil menunggu iqamah. Subhanallah. Lihat bagaimana perasaan istri ketika itu. Subuh-subuh, sebelum sholat subuh, sebelum suaminya ke masjid, diajak bincang-bincang ringan dahulu. Dan alangkah luar biasanya istri juga kalau dia tahu suaminya itu bangun lebih awal, dan dia lihat suaminya sholat 2 rakaat dan nanti menunggu iqamah, dia juga siapkan mungkin minuman hangat untuk suaminya. Lalu Rasulullah SAW bercengkrama, berbicara, bincang-bincang dengan istrinya. Kemudian kalau ternyata istrinya tidur, maka beliau tidak ganggu, tidak bangunkan, karena belum iqamah kan. Beliau berbaring, istirahat bukan tidur. Beliau berbaring sambil menunggu iqamah, karena rumah beliau kan nempel masjid. Dengan cara tidur miring, dengan rusuk atau sisi kanannya menghadap ke kiblat. Jadi disebutkan di dalam hadis itu ala syaqqihil aiman, berbaring di sisi kirinya dengan tangan kanannya ini diletakkan di pipinya. Beliau beristirahat sambil menunggu waktu iqamah. Tapi kalau rumah kita jauh, ya nggak bisa, karena nanti ketinggalan takbiratul ihram. Ini yang lebih utama. Nah, daripada itu, keutamaannya besar takbiratul ihram itu. Nah, tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, berbincang dengan istrinya atau beliau berbaring di sisi kanannya miring ke arah kiblat sambil menunggu iqamah, itu diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Di masjid jamaah mulai berdatangan. Bilal sebagai muadzin dilihatnya, oh, jamaah sudah mulai banyak, sudah berkumpul. Setelah Bilal melihat jamaah berkumpul sudah banyak, maka Bilal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri dekat pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ya Rasulullah. As-salata ya Rasulullah." Salat segera ditegakkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Uwanah dan juga oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Jadi Bilal yang memberitahukan itu sebelum iqamah. Kenapa dia beritahukan? Karena beliau tidak akan iqamah kecuali setelah dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Itu kebiasaan Bilal. Jadi memang kalau azan itu muadzin wewenangnya, ya muadzin yang sudah ditetapkan. Kalau iqamah itu wewenang imam yang memberitahu kapan mau iqamah. Dia yang jadi patokan. Kalau ada imamnya sudah datang, baru iqamah. Kalau tidak tunggu. Kalau memang
yakini imam itu mungkin terlambat, ada uzur, maka imam penggantinya. Nah, tetapi tidak ada masalah kalau seandainya di situ tidak ada imam rawatib atau memang diatur berdasarkan biasanya sekian menit di sebagian masjid kan, antara azan dan iqamah sekian menit langsung iqamah, atau di sebagian masjid lagi iqamahnya itu nunggu orang selesai sholat sunat semua. Selagi ada juga orang selesai sholat sunat, belum juga lagi. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau imam sudah datang mau iqamah, tegakkan sholat iqamah walaupun masih ada orang sholat sunat. Nah, kadang di sebagian masjid itu dia mau iqamah, pas mau iqamah ditunjuk sama kawannya, masih ada yang sholat, berhenti lagi tegak-tegak. Datang lagi orang masuk, sholat lagi, dia udah gusar itu, waduh sholat lagi orang itu. Ini karena tidak tahu ya sunnahnya seperti apa. Kalau memang sudah waktunya iqamah, dia yang berwenang. Apabila sudah dapat izin dari takmir atau imam, maka iqamah. Orang itu yang sholat sunat itu, kalau seandainya rakaatnya masih banyak tersisa, masih panjang sholatnya, dia bisa memutus sholatnya, mengakhiri sholatnya. Kalau tinggal sedikit, misalnya sudah sujud terakhir atau tahiyat, itu teruskan saja. Tidak ada masalah, dipercepat sholatnya. Nah, setelah mendengar Bilal memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa sholat akan segera ditegakkan, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan memasuki masjid. Tidak lupa beliau melangkah ke dalam masjid dengan kaki kanannya, lalu beliau berdoa, Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Beliau baca doa masuk masjid sebagaimana yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Masuklah Rasulullah SAW. Rumah beliau itu pas di samping, berarti ya sebelah kiri dari masjid itu. Rasulullah pintunya pas di depan itu kan. Nah, Rasulullah SAW keluar. Apabila Bilal melihat Rasulullah SAW sudah masuk ke dalam masjid, maka segera beliau iqamah. Segera beliau mengumandangkan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi iqamah itu ketika imam datang. Cuma kebiasaan kita kan imam dia mau sholat sunat dulu, tahiyat, ya itu terserah dia, tidak ada masalah, itu wewenang dia kan. Nanti setelah sholat sunat dia baru dia suruh iqamah, silahkan, tidak ada masalah. Tapi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diterapkan oleh para sahabat. Begitu juga para sahabat, mereka baru berdiri, mereka berdiri itu bukan karena mendengar iqamahnya, berdiri itu melihat Rasulullah SAW. Jadi makmum itu berdirinya melihat imam. Kalau imam sudah datang, mereka berdiri mau ditegakkan sholat. Tapi kan kebiasaan kita imam datang masuk sholat tahiyat, maka tidak perlu berdiri. Tapi setelah imam selesai misalnya tahiyat dan dia berdiri memerintahkan muadzin aqimis shalah, maka kita berdiri kalau imam sudah berdiri. Sebagian kita berdirinya menunggu iqamah, atau iqamah itu kebiasaan ya dari dahulu, karena kebiasaan pas ada yang pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau qad qamatis shalah. Tidak ada patokannya. Ya, kalau dalam masalah itu tidak ada patokannya, apakah di bagian kalimat mana dari iqamah itu, enggak ada ketetapannya.
menetapkan harus terus di pas ucapan muadzin hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah atau qad qamatis shalah itu juga tidak ada sunnahnya. Tetapi yang paling tepat itu berdiri ketika imam sudah ada. Nah, ini tentang sahabat berdiri ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengimami atau sudah di depan, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah qomat itu jangan berdiri sampai kalian lihat aku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Kalau sudah dikumandangkan iqamah, jangan kalian berdiri sampai kalian melihat saya sudah keluar dari rumah saya atau masuk masjid. Maka kalau qamah itu, kalau imamnya masih belum tegak, ya kita jangan tegak dulu. Udah tegak semuanya, imamnya belum tegak, tunggu imamnya dulu. Nah, hadis tadi yang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berdiri makmum sampai melihat imam datang, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lainnya. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak pergi masuk masjid dari rumahnya itu untuk mengimami salat subuh, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, rambutnya masih meneteskan air, sisa-sisa mandinya. Berarti beliau mandi junub, ya. Masih meneteskan sisa-sisa air. Dan kadang-kadang pernah juga beliau keluar dan sudah berdiri. Lalu beliau ingat beliau belum mandi. Jadi itu terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memerintahkan sahabatnya menunggu beliau dan beliau segera mandi karena dekat kan. Nah, kalau imam kita mungkin rumahnya jauh, lupa mandi, lalu jangan suruh tunggu, lama nanti. Saya mandi dulu. Kalau mandi di tempat masjid aja lah. Di kamar mandi masjid. Nah, beliau lupa, sudah berdiri di tempat beliau jadi imam, baru teringat bahwa dia junub dan belum mandi. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Makanakum." Tetap di tempat kalian. Beliau bergegas balik ke rumahnya, mandi, kemudian keluar lagi, dan air masih menetes dari kepalanya, dari rambutnya. Itu terjadi dan beliau lakukan, dan itu bukan suatu aib, bahkan itu menunjukkan bahwa beliau juga hidup sebagai seorang manusia. Nah, kisah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Setelah beliau berdiri, iqamah selesai dan beliau berdiri di tempat beliau mengimami, beliau pun menghadap kepada jamaah, kepada para sahabat. Lalu mulai merapikan barisan-barisan saf-saf. Beliau berkata, "Sawu sufufakum tarasu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah." Rapikan saf kalian, luruskan, sawu, rapikan. Tara wa tarasu, tarasu itu rapatkan. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Sesungguhnya rapinya saf, lurus dan rapat itu merupakan kesempurnaan salat. Kadang-kadang beliau atau pernah juga beliau melihat ada sahabat yang dadanya maju ke depan dari yang lainnya, artinya karena berdirinya agak ke depan, tidak lurus, maka beliau perintahkan untuk mundur, luruskan. Beliau betul-betul perhatikan. Bahkan beliau mengingatkan agar jangan mencong-mencong saf itu, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih saf kalian, karena itu akan menyebabkan hati kalian berselisih.
Kadang beliau juga mengingatkan sahabat bahwa beliau melihat saf mereka dari belakang walaupun beliau menghadap ke depan. Ini juga mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mengimami menghadap ke kiblat, beliau tahu dan bisa melihat keadaan makmum di belakang. Ini mengajarkan kepada kita seorang imam tidak cukup sebenarnya berdiri menghadap kiblat langsung tanpa melihat dan barisan saf-saf itu langsung saja berkata sawu sufufakum, rapat lurus saf. Tidak, tengok safnya dulu, rapikan. Bahkan ketika itu ada sebagian sahabat yang membantu meluruskan saf-saf jamaah yang lainnya. Itu tanggung jawab imam. Nah, hadis atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, sawu sufufakum wa tarasu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga ada diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Maka mulailah beliau bertakbir, takbiratul ihram. Setelah rapi barisan, beliau menghadap ke kiblat, beliau takbir. Jadi beliau tidak ada memulai solatnya dengan bacaan lain-lain sebelum takbir. Beliau menghadap ke kiblat, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, atau Allahumma sholli ala Muhammad, segala macam. Enggak ada, beliau langsung Allahu Akbar. Kadang diangkatnya setinggi sejajar daun telinganya, kadang sejajar bahunya, menghadap ke kiblat. Tidak dirapatkan, tidak pula dibuka, tapi biasa saja. Ya, tidak pula begini. Ada orang takbir Allahu Akbar. Mungkin dia lagi malas atau apa ya. Tapi beliau menghadapkan ke kiblat. Tidak beliau renggangkan jarinya, tidak pula beliau kuncupkan. Tapi beliau biasa saja menghadap ke kiblat. Setelah selesai itu takbir, beliau membaca doa istiftah. Kita tidak jelaskan ya, maksudnya tidak jelaskan satu persatu karena itu akan panjang nanti. Itu sifat salat Nabi. Kita ingin bercerita apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membaca Al-Fatihah dengan jahar. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat-surat yang sedang. Ya, bukan surat-surat yang terlalu pendek, surat-surat yang sedang. Beliau kadang-kadang pernah juga membaca surat yang agak panjang, pernah juga membaca surat-surat yang pendek. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha serta beberapa orang sahabat yang lainnya seperti Anas bin Malik dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca bacaan dalam salat itu, membaca Al-Fatihah dan surat lainnya itu, beliau membaca dengan qiraah mufassalah, mutarassilah. Beliau putus ayat-ayat itu, artinya berhenti di ujung-ujung ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, berarti lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Itu dalam salah satu qiraat. Ya, karena di sana ada riwayat-riwayat qiraat yang lainnya. Nah, itu yang biasa. Dan kata sahabat juga wa qiraatuhu maddan. Beliau itu ketika membaca, beliau penuhi matnya. Ya, beliau penuhi matnya. Yamuddu ar-Rahman, mannya itu. Wa yamuddu ar-Rahim. Sahabat yang menceritakan bahwa beliau memberikan hak untuk umatnya itu penting. Yang menjadi imam harus seperti itu juga. Haruslah dia menguasai tajwid, sehingga membaca Al-Quran itu sesuai dengan hukum atau kaedah-kaedah tajwid. Bacaan beliau di salat subuh itu berkisar antara 60 sampai 100 ayat. Ya, 60 sampai 100 ayat kadang-kadang.
Kalau hari Jumat, beliau biasanya atau seringnya subuh Jumat beliau membaca surat As-Sajdah dan juga surat Ad-Dahar. Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu di subuh salat Jumat, dan itu beliau sering membacanya. Tidak wajib, tetapi beliau sering, berarti itu juga bagus dan sunnah. Dan beliau juga pernah kunut di salat subuhnya itu selama 1 bulan. Kunut nazilah di rakaat kedua. Kunut nazilah ketika pernah kaum muslimin ditimpa musibah. Ketika ada sekelompok sahabat Nabi yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menjadi guru, mereka adalah para hufaz, penghafal Al-Quran, lalu mereka dibunuh semuanya oleh suku Ri'lin dan Zakwan. Maka Rasulullah SAW waktu itu melakukan kunut nazilah selama 1 bulan. Setelah beliau selesai solat, lalu beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Beliau masih tetap menghadap ke kiblat. Beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah selesai itu, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau menghadapkan wajahnya ke jamaah, berputar beliau. Kadang dari sebelah kanan, kadang dari sebelah kiri. Nah, setelah menghadap kepada jamaah, beliau membaca doa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungi aku dari azabmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu di hari kiamat. Itu beliau baca setiap subuh. Kapan bacanya beliau doa itu? Setelah beliau berpaling menghadap ke jamaah. Setelah tadi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau pun berbalik menghadap kepada jamaahnya. Sebagian orang ada juga kebiasaan bukan menghadap ke jamaah tapi ke kiri, miring atau ke kanan, enggak tahu apa alasannya itu. Mungkin dia salah dalam membaca hadis ini. Dikiranya Rasulullah yansarifu an yaminihi au an yasarihi. Dalam hadis itu disebutkan mungkin dikiranya ke arah kanan, ke arah kiri, padahal beliau menghadap kepada jamaah tapi kadang berputarnya dari sebelah kiri, kadang dari sebelah kanan. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa setelah salam ada doa. Rasulullah baca doa ini. Ya. Jadi jangan ada orang mengatakan setelah salam salat fardu enggak ada doa, cuma zikir aja. Rasulullah SAW baca ini. Nah, ini diriwayatkan yang tadi doa Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan juga oleh Al-Imam Muslim. Nah, dalam riwayat lain beliau berbalik dulu ke arah jamaah, baca doa itu Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, baru beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasanu, la ilaha illallah
mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini termasuk zikir setelah salat. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini diriwayatkan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Kemudian setelah itu barulah beliau bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan sahabat mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbihahu biyadihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu, menghitung tasbihnya dengan melipat jari-jarinya. Dalam riwayat lain ada tambahan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, walaupun di situ diperselisihkan oleh para ulama tambahan tersebut, disebutkan di situ biyadihil yumna au biyaminihi. Nah, di sini ada lafaz yaqidu. Yaqidu itu menghitung dengan seperti ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu makna yaqidu. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan cara menghitung bilangan zikir itu seperti itu, yang paling tepatnya. Tapi kalau ada orang melakukan seperti ini, misalnya subhanallah, 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 itu enggak apa-apa juga. Namun yang seperti ini itu bukan yaqid namanya. Itu bahkan membuka, bukan menguncupkan. Kalau yaqidu itu seperti ini. Tapi kalau ada silahkan, al-amru fihi sa'ah, itu masalah tidak mengapa, karena tidak ada pula Rasulullah mengharuskan. Ya. Nah, itu kesimpulan sebagian ulama. Lalu bagaimana dengan menghitungnya dengan buku-buku jari ini? Kami menamakannya buku-buku jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau memahaminya sesuai dengan lafaz hadis itu, ya seperti itu. Ya, menghitungnya subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Tapi kan nanti mudah lupa kita Ustadz bilangannya. Soal mudah lupa itu kebiasaan aja. Karena kita sudah terbiasa begini. Yang membuat kita bisa ingat itu kan sebenarnya karena kita udah terbiasa aja. Ya. Nah, itu dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lainnya. Selesai beliau berzikir, setelah sholat, beliau tetap duduk di tempatnya dan beliau lanjutkan dengan zikir pagi. Nah, ini sunnah beliau. Beliau pun beliau sambut pagi itu dengan zikir pagi. Beliau baca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Antum bisa lihat di buku-buku zikir itu. Kalau kita sebutkan pula satu persatu tidak cukup pula kajian kita ini. Jadi ini hanya contoh bahwa beliau setelah itu lanjutkan dengan zikir pagi. Setelah selesai beliau baca zikir pagi, beliau memperbanyak istighfar. Dan biasanya beliau di pagi hari itu beristighfar 100 kali. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Beliau memperbanyak istighfar dan biasanya beliau di pagi itu beristighfar sebanyak 100 kali. Jadi beliau songsong pagi itu dengan mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah. Oleh karena itulah kehidupan beliau menjadi penuh dengan berkah.
Nah, ketika itu saat beliau zikir pagi itu, beliau masih duduk menghadap kepada jamaah itu, beliau zikir pagi. Nah, ketika itu kadang-kadang datang remaja-remaja, anak-anak muda Madinah yang berkhidmat kepada beliau, membawa cangkir-cangkir berisi air. Ya, kemudian mereka menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minum, masih ada sisanya, mereka ambil. Mereka yatabarrakun. Mereka mengharapkan berkah juga dari situ. Dan ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi air minum saya jangan pula nanti pindah pula batuk saya kan. Ya, jadi itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu kalau sisa wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berebut-rebut. Jadi anak-anak muda kota Madinah itu, remaja itu datang bawa cangkir-cangkir, lalu Rasulullah meletakkan tangannya. Kadang Rasulullah minum, kadang beliau letakkan tangannya ke dalam air itu. Mereka minum. Mereka mengharapkan itu menjadi asbab atau sebab mereka mendapatkan berkah. Nah, ini ada orang menganalogikannya dengan orang-orang soleh, misalnya buya-buya, kiai-kiai, lalu pun mengharapkan berkah. Nah, yang ayahnya lagi mengharapkan berkahnya dari puntung rokok Pak Kiai, ini kan susah. Nah, ya, atau ustadznya ngerokok, nanti merokok, ini berkah ini. Tidak. Ya, itu bagaimana mau berkah sesuatu yang khabith. Ya, sesuatu yang bisa merusak tubuh atau merusak kesehatan seorang muslim. Bahkan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikumpulkan oleh sebagian sahabat. Dikumpulkan karena keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wangi. Lebih harum daripada kasturi. Kalau keringat manusia biasa masam. Ya. Nah, itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah pemuda-pemuda datang kepada beliau menjelang pagi terbit matahari itu membawa cangkir-cangkir berisi air, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya dan mereka meminumnya, membasuh ke tubuhnya mengharapkan berkah. Itu kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim serta Imam Al-Baihaqi di dalam Dalail Nubuwah, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian setelah itu, setelah beliau selesai berzikir pagi, sahabat mulai mendekati beliau, merapat dan membentuk halaqah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menghadap ke mereka dengan wajah yang bercahaya, berseri-seri, seiring dengan mulai terangnya hari dan cahaya matahari pun mulai tampak. Nah, ketika matahari mulai nampak, mulai teranglah, cahaya mulai terang, bias cahaya matahari itu sudah nampak, sahabat pun merapat membentuk halaqah. Nah, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka mau'izah, nasihat-nasihat, atau kalau kita sebut sekarang tausiah singkat lah. Nah, memberi nasihat-nasihat kepada mereka. Beliau masih duduk di tempat beliau tadi, tempat beliau mengimami. Sahabat datang membentuk halaqah menjadi majelis ilmu. Nah, di saat-saat seperti itu beliau berikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan. Di antaranya hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ya, Al-Irbad berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil fajri mau'izatan balighah. Kata Al-Irbad bin Sariyah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi mau'izah, nasihat-nasihat kepada kami setelah sholat subuh. Nah, ternyata kejadian hadis Al-Irbad bin Sariyah yang sering antum dengar itu setelah sholat subuh, pagi hari kejadiannya, setelah sholat subuh itu. Zarafat minhal uyun, yang membuat mata menangis, wa wajilat minhal qulub, dan hati bergetar. Sehingga seorang sahabat berkata, faqala rajulun, inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Sesungguhnya ini adalah mau'izah orang yang akan berpisah dengan kita. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famadza ta'had ilaina ya Rasulullah?" Apa pesan-pesanmu kepada kami wahai Rasulullah? Karena mau'izah ini seperti engkau akan meninggalkan kami. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam wasiatnya yang masyhur sekali, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdun habasyiyun." Aku wasiat kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar, patuh dan taat kepada pemimpin. Walaupun pemimpin kalian itu seorang budak Habasyah dari Afrika, yang waktu itu kan budak, di zaman-zaman itu banyak budak dari daerah sana. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak dan banyak. Hadis ini sampai akhir al-hadis. Nah, itu hadis itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu di pagi hari tersebut. Dan mau'izah seperti ini beliau tidak panjang-panjang dan bukan setiap hari terus-terus. Itu momen-momen yang tepat saja. Karena mau'izah itu kalau terus-menerus juga membuat orang jemu dan bosan. Perhatikan, mau'izah beda dengan ta'lim biasa. Kalau ta'lim biasa itu memang rutin, berlanjut bab-babnya. Kalau mau'izah itu nasihat-nasihat yang menyentuh. Itu mau'izah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, singkat-singkat saja. Nah, di lain waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang tidak memberikan mau'izah, malah berbincang-bincang. Sahabat mendekat, halaqah, beliau berbincang-bincang saja dengan sahabat, bercerita dengan sahabat. Seperti suatu ketika selesai sholat subuh, berkumpullah para sahabat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di masjid, mereka juga tetap di masjid. Lalu beliau bercerita, bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hamila 'alaiha iltafatat ilaihi al-baqarah faqalat inni lam ukhlaq li hadha walakinni innama khuliqtu lil harth. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat, ada seorang laki-laki, suatu hari dia menggiring sapinya, yang sapi itu dia letakkan di punggungnya barang-barang muatan. Jadi sapi ini dia gunakan untuk mengangkat barang-barang. Ketika sedang berjalan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba menolehlah sapi itu al-baqarah kepada orang tersebut. Lalu sapi itu berkata, "Inni lam ukhlaq li hadza." Hai, aku tidak diciptakan untuk mengangkat barang. Walakinni innama khuliqtu lil harth. Aku diciptakan untuk membajak tanah. Wah, kata dia, kerjaku membajak tanah. Maka para sahabat pun berkata dengan takjub, subhanallah. Subhanallah, karena mereka takjub. Abaqaratun takallam? Apakah sapi berbicara ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Fa inni umin bihi wa Abu Bakar yu'minu bihi wa Abu Bakar wa Umar." Aku percaya dengan itu. Abu Bakar dan Umar juga percaya, beriman. Aku mengimaninya. Abu Bakar dan Umar juga mengimaninya. Ini perkara gaib. Cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak masuk logika, wajib kita imani. Dan beliau katakan, aku mengimani cerita ini. Abu Bakar dan Umar juga. Ini menunjukkan keutamaan sahabat
Abu Bakar dan Umar dan menunjukkan kekuatan iman mereka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lanjutkan lagi cerita. Bainama ra'in fi ghanamihi ada alaihi dhi'b. Ketika seorang laki-laki sedang mengembala dombanya atau kambingnya, datanglah seekor serigala menyerang. Fa akhadha minha syah. Lalu serigala itu berhasil mengambil seekor kambing dan diseretnya. Fatalabahu ra'i. Lalu penggembala itu pun mengejarnya hatta istanqadhaha minhu, sampai dia berhasil merebut kembali domba itu dari mulut serigala. Faltafata ilaihi dhi'bu faqala lahu. Maka serigala itu melihat kepadanya dan berkata pula, Man laha yawma sab'i yaumun laysa laha ra'in ghairi. Siapa nanti untuk suatu hari, hari sab'i, hari tidak ada penggembala lagi ketika itu selain daripada diriku. Kata serigala tersebut, tidak ada lagi penggembala ketika itu kecuali aku. Ini menceritakan nanti sebelum terjadinya kiamat, maka tersebarnya keadilan dan kemakmuran itu sampai-sampai serigala nggak mau lagi memangsa domba. Maka orang-orang pun berkata subhanallah. Orang-orang takjub dan kaget. Subhanallah, serigala juga bicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, fa inni umin bihi wa Abu Bakar wa Umar. Aku beriman dengan peristiwa itu. Dan juga Abu Bakar serta Umar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Hadis itu hadis sahih, bercerita tentang perkara-perkara yang gaib. Dan yang lebih hebatnya lagi dari hadis itu apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa inni uminu bihi wa Abu Bakar wa Umar, ternyata Abu Bakar dan Umar tidak hadir ketika itu. Tapi Rasulullah tetap katakan, saya beriman dengannya Abu Bakar dan Umar juga. Inilah pujian dan jaminan keimanan Abu Bakar dan Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka ini mengimani apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada keraguan pada diri keduanya. Nah, inilah keteladanan kita yang harus kita contoh dalam menerima apa yang dibawa atau apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis di dalam Sahih Bukhari yang menceritakan tentang malaikat maut datang kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawanya. Tetapi malaikat maut datang dalam rupa manusia. Dan para nabi itu dia tidak tahu perkara yang gaib kecuali Allah yang memberitahu. Seperti Nabi Lut alaihi salam, ketika datang Jibril, Mikail, Israfil bertamu ke rumahnya dalam rupa bentuk pemuda-pemuda yang tampan, dia nggak tahu itu adalah malaikat. Makanya dihidangkannya, dijamunya tamunya itu. Tapi tatkalanya tamu itu tidak mau makan, fa'aujasa minhum khifah. Mulailah dia bertanya-tanya, kaget, mulai ragu, ini siapa ini tamu, kok tidak mau makan dia. Setelah itu baru mereka cerita bahwa mereka adalah malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan Nabi Lut dan pengikut-pengikut yang beriman untuk pergi meninggalkan kampung itu malam itu juga, karena mereka akan menghukum kaumnya yang melakukan perbuatan suka sesama jenis. Nah, jadi kembali kepada tadi, malaikat maut itu datang menemui Nabi Musa untuk mencabut nyawanya. Masuk tiba-tiba muncul di rumahnya. Marah Nabi Musa, dipukulnya, bah! Karena dia tidak kenal, tahu ada orang tiba-tiba masuk rumahnya, sehingga buta matanya, rusak mata malaikat maut itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat maut berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, Engkau utus aku kepada hamba-Mu yang tidak ingin dicabut nyawanya." Nah, sebagian orang-orang yang dianggap ulama,
sekarang ini khususnya di orang-orang Ikhwanul Muslimin, ada salah seorang pemikir mereka yang ditokohkan dan diulamakan mengomentari hadis itu seolah-olah tidak percaya. Kok bisa? Bagaimana? Malaikat dipukul oleh Nabi Musa lalu rusak matanya, kata dia. Padahal dia mau dicabut nyawanya, kok dia nggak mau. Jadi komentar-komentar seperti itu seolah-olah kejadian ini tidak masuk akal. Dan ini pola pikir Mu'tazilah masih ada di zaman sekarang, khususnya orang-orang yang pahamnya menyelisihi manhaj salafus saleh. Sebenarnya apa yang dipertanyakan oleh orang yang diulamakan biasanya oleh orang Ikhwanul Muslimin, orang pergerakan dan segala macam hizbiyin itu dulu sudah diungkapkan juga oleh orang-orang Mu'tazilah, ahli filsafat, dan sudah dibantah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Ketika mensyarahkan hadis ini juga sudah dibantah beliau. Beliau ketika itu Ibnu Hajar mengatakan, dan semua yang dilakukan dan yang terjadi itu masuk akal semuanya. Bisa diterima oleh akal yang sehat. Kenapa? Karena memang Nabi Musa tidak tahu perkara yang gaib dan dia tidak tahu itu adalah malaikat Jibril, itu pertama. Kemudian Jibril datang tiba-tiba tanpa izin dan dia dalam bentuk manusia. Dan di dalam syariat Islam pun apabila ada orang, jangankan itu mengintip rumah kita saja, itu boleh kita colok. Apalagi datang masuk tiba ke rumah kita. Nabi Musa membela diri dia karena ada orang asing yang tidak dikenalnya. Jadi itu sesuatu yang masuk akal terjadi. Nah, jadi dibantah di situ oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan orang-orang Mu'tazilah ketika itu atau ahlul filsafat ketika itu. Dan kadang Rasulullah SAW di lain waktu ketika duduk-duduk setelah zikir pagi itu sambil menunggu matahari betul-betul terbit, beliau sahabat kan berkumpul di halaqah itu. Kadang beliau bertanya, dilihatnya ada sahabat ini kok tidak ada. Kadang beliau berkata, hal fikum marid, apakah ada orang sakit yang sakit di antara kalian? Na'uduhu, agar kita menjenguknya. Ditanya, ada yang sakit enggak? Kalau ada yang sakit, ayo kita jenguk. Wah, subhanallah, indah sekali jamaahnya kan. Dia tanya, ada yang sakit enggak saudara kita? Kalau ada, ayo kita jenguk sama-sama, kapan waktunya? Nah. Fa in qalu la, jika mereka menjawab tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah SAW melanjutkan, hal fikum janazah nashhaduha, atau adakah yang wafat di antara kalian agar kita bisa menghadiri jenazahnya, ikut menyelenggarakan jenazahnya. Fa in qalu la, kalau mereka menjawab tidak, beliau lanjutkan lagi, man ra'a minkum ru'ya, siapa tadi malam yang kalian mimpi? Ada melihat sesuatu dalam mimpinya. Falyaqussaha alayya a'burha. Silakan ceritakan, saya akan takbir mimpinya. Jadi memang majelisnya itu hidup setelah subuh itu. Ya, interaktif antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan jamaahnya. Maka ada yang bermimpi cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mimpi ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau ceritakan makna mimpinya itu. Nah, seperti yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau ini dulunya adalah rahib, orang Yahudi, pendetanya orang Yahudi yang beriman dan menjadi salah seorang sahabat. Dia pernah bermimpi, tapi tidak kita ceritakan karena mimpinya itu panjang. Yang penting beliau pernah bermimpi dan ditafsirkan mimpinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna mimpinya itu tentang keteguhan dia di dalam Islam dan perumpamaan Islam dan lain-lainnya. Bahkan kalau kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bercerita, ya Rasulullah saya bermimpi ini, Rasulullah tidak menafsirkannya, tapi Rasulullah cari sahabat lalu berkata, siapa yang bisa menakbirkan mimpinya? Nanti dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ada Abu Bakar, ya, yang memang Allah beri ilmu yang lebih dalam dan lebih tinggi di antara mereka.
Nah, mimpi-mimpi sahabat yang diceritakan semuanya itu adalah mimpi-mimpi yang baik semuanya. Kabar-kabar gembira semuanya ketika itu. Kalau beliau bertanya, ada yang mimpi enggak? Enggak ada yang menjawab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lakinni ra'aitul laila," akan tetapi adapun aku tadi malam aku bermimpi melihat rajulaini atayani, dua orang mendatangiku. Fa akhadha biyadi, lalu keduanya memegang tanganku di kanan dan di kiri, lalu membawaku fa akhrajani ilal ardil muqaddasah, membawaku ke Baitul Maqdis. Ini apakah boleh yang di sampingnya itu menarik? Nah, yang pertanyaan pertama tadi selain sholat Jumat ini Ustaz ya, mohon penjelasan. Baik. Sekarang di masjid biasanya sudah ada timer untuk menetapkan masuknya waktu dan azan dikumandangkan ya, atau iqomah. Azan lah, tadi kan azan ya. Kita masuk masjid dan kita lihat jam, 1 menit lagi azan berkumandang. Mana yang kita dahulukan, apakah sholat tahiyat atau kita tunggu saja azan? Maka yang paling diutamakan adalah langsung sholat qabliyah. Sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena azan belum berkumandang. Sementara sholat tahiyat itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita masuk masjid langsung dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yarka' rak'ataini." Apabila salah seorang kalian masuk masjid, sekarang dia sudah masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, ini satu. Kemudian alasan yang kedua, mendengarkan khutbah Jumat lebih wajib daripada menjawab azan. Ya, ini alasan yang kedua. Lebih wajib dari menjawab azan. Namun begitu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sahabat masuk masjid ketika beliau sedang khutbah, tidak sholat tahiyat, langsung duduk, Rasulullah tanya dia, sedang khutbah ini tanya, "Fulan, as-sallait?" Apakah engkau tadi sudah sholat tahiyat? Belum ya Rasulullah. La ya Rasulullah. Qum farka' rak'ataini wal yatajawaz fihima. Bangun. Sholat lagi 2 rakaat dan persingkat sholatmu. Kalau saja khutbah yang lebih utama untuk dan lebih wajib daripada menjawab azan, diperintahkan seseorang itu untuk tetap sholat. Kalau dia sholat berarti dia kan tidak bisa sepenuhnya mendengar khutbah. Maka lebih utama lagi kita ketika mendengar azan atau ketika azan hampir atau belum, bahkan ini kan belum berkumandang, lebih utama kita salat tahiyat saat masuk masjid. Bahkan Allahu a'lam, saya memegang pendapat, menguatkan pendapat, ketika azan sedang berkumandang kita masuk masjid, maka tetap salat tahiyat didahulukan. Karena di sini bertemu 2 ibadah yang sama-sama punya keutamaan, mana yang paling kuat di antara itu. Allahu a'lam. Karena juga tidak ada sunnahnya berdiri sampai di masjid kemudian nunggu azan sampai selesai. Karena amalan ketika masuk masjid itu ya salat tahiyatul masjid. Nah, amalan. Jadi kita punya kegiatan ya, karena kenapa tidak dijawab azannya? Karena kita salat tahiyatul masjid. Nah, ketika yang jawab azan ya silakan, yang tidak salat tahiyatul masjid atau sudah selesai duduk dia jawablah azan itu. Allahu a'lam bissawab. Ini yang pertama ya. Yang kedua mengenai merapatkan barisan. Apakah boleh ketika kita misalnya sedang berdiri di saf, kawan kita ini dia sudah mengaji sama seperti kita, mungkin ya namanya manusia lalai dan lupa, ternyata suatu ketika barisan dia tidak rapat, renggang, ada celah di situ. Boleh nggak kita memberi isyarat kepada dia sedang sholat ya, untuk merapat atau tidak? Tidak ada masalah memberi isyarat dalam sholat, itu boleh kalau masih dalam kerangka sholat dan bagian sholat. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membetulkan saf sahabat yang keliru dalam sholat. Ketika itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam ini, salat tahajud.
Ibnu Abbas bangun wudu dan ikut sholat, berdiri di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kan di sebelah kanan. Cuma Ibnu Abbas belum paham, belum tahu dia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tarik dia, ya. Rasulullah tarik, pindahkan dia ke sebelah kanan, karena safnya keliru. Dipindahkan ke sebelah kanan. Dalam kejadian yang lain, pernah juga sahabat yang lain sholat seperti itu selain Abdullah bin Abbas ini, ditarik oleh Rasulullah ke kanan, datang sahabat yang lain berdiri pula di kiri. Jadi satu di kanan, satu di kiri. Keduanya didorong oleh Rasulullah SAW ke belakang. Ini menunjukkan boleh kita memberi isyarat untuk memperbaiki saf. Kalau kita yakini orang itu orang yang sudah paham. Tapi di tengah masyarakat yang belum tahu tentang sifat saf yang benar itu dan belum ada yang menyampaikan, mungkin mereka akan heran, ngapa pula orang ini jangan seperti itu sholat. Karena sesuatu yang asing itu di tengah masyarakat, apalagi itu kan bukan sesuatu yang itu kan bukan tanggung jawab kita sebenarnya. Dia yang harus merapat. Kita sudah berusaha merapat, dia tidak rapat, yaitu kita sedang sholat. Nah itu boleh kita memberi isyarat, tapi bukan ada perintah untuk seperti itu. Maka kalau seandainya kita khawatirkan di masyarakat awam malah menimbulkan fitnah, ya tidak usah. Cukup nanti setelah sholat kita ingatkan. Kita ingatkan dia, fulan, tadi antum kurang rapat. Bagusnya Pak, tadi Bapak safnya renggang sekali. Bagusnya besok kita kalau sholat rapatkan. Karena kan imam sudah mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Nah, itu artinya harus rapat dan lurus. Sebenarnya banyak imam kurang dia menyebutkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lafaz hadis itu sawu sufufakum wa tarasu. Nah, kalau sawu saja luruskan saja. Sawu samakan, rapikan, luruskan. Tarasu itu rapatkan. Lafaz tarasu ini jarang disebutkan oleh imam-imam imam-imam yang awam. Ya, dikatakan awam ya karena memang awam ya di masjid-masjid di negeri kita, karena banyak imamnya awam tentang ilmu ilmu tentang yang berkaitan dengan sholat maupun saf-saf itu. Ya Pak ya. Allahu a'lam bissawab. Satu lagi pertanyaan boleh? Yes. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah riwayat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sholat harus bisa itu mengajarkan atau berzikir diikuti oleh Rasulullah oleh para sahabat? Iya. Ini yang jahat. Zikir. Ya. Tadi Bapak katakan berzikir diikuti oleh Rasul, oleh para sahabat. Artinya jahar. Di sini ada dua Pak. Berzikir jahar saja tanpa diikuti oleh orang, atau berzikir memimpin orang untuk berzikir. Jadi ada dua masalah sebenarnya. Kalau berzikir dengan mengeraskan suara setelah sholat, itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu itu dia mengetahui, kata dia, kami mengetahui selesainya salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan mendengarkan zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan keras. Sekarang jadi pertanyaan, dengan jumlah orang yang di zaman itu kecil, sedikit, kok nggak tahu? Kan tahu lah Rasulullah sudah assalamualaikum ya. Sebagian ulama mengomentari ini pertanyaan Ibnu Abbas waktu itu masih kecil umurnya, sehingga kadang beliau karena masih anak-anak, beliau tidak ikut di masjid. Jadi dia di luar atau di rumah terdengar karena dia masih anak-anak. Ya, Ibnu Abbas memang dia kecilnya itu di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bibi beliau Maimunah radhiyallahu anha itu adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bibi dia, Maimunah. Maka kadang-kadang Ibnu Abbas nginap di situ di rumahnya Maimunah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi dia waktu itu nggak kecil, masih kecil di luar. Terdengar zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan, kata sebagian ulama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeraskan zikirnya. Tapi itu mengeraskan, bukan memimpin berzikir. Ini dia. Karena di hadis tersebut tidak ada sahabat mengikuti apa, tidak. Rasulullah yang berzikir, suara zikirnya, takbirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah zikir, kan di antara zikirnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di situ memang mengeraskan suara. Nah, lalu sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lainnya, mereka mengumpulkan riwayat-riwayat dalil-dalil lain antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjaharkan zikir setelah selesai salam dari sholat dengan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis lain yang menganjurkan untuk memelankan suara ketika berzikir. Lalu mereka simpulkanlah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terus-menerus melakukan itu, dan Rasulullah lakukan itu dalam rangka mengajarkan sahabat bagaimana berzikir setelah sholat. Kenapa? Karena kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas sholat sirriyah, beliau juga menjaharkan bacaannya di sholat zuhur atau asar. Supaya apa? Supaya sahabat tahu apa yang dia baca. Dalam rangka mengajarkan. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, kalau seorang imam itu sudah tahu, yakin, makmum sudah pandai berzikir dan segala macam, maka dia kembali memelankan suaranya. Ya, Allahu a'lam bissawab. Baik, saya rasa sampai di situ ya, karena nanti saya hari ini full ya, jam 9 sudah asar, sudah maghrib, wah ini betul-betul maraton ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk beribadah dan keikhlasan serta ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.